akses menuju kolamnya. Jadi ini adalah pintu masuk ya. Kayaknya sebelum kita nge-explore tempat itu, kita harus cari informasi dulu sejak kapan tempat ini itu dibiarkan seperti ini, oke? Nah, di depan saya itu ada salah satu warga juga yang mungkin bisa kita tanya-tanya. Dan di sini ada anjing dan semoga kita nggak dikejar, guys. Tadi teman-teman aku juga udah tanya-tanya masyarakat sini, tapi informasi yang aku dapat bahwa tempat ini itu bukan milik perorangan tapi milik pemerintah desa. Dan untuk tahunnya yang pasti aku nggak tahu ini dibangun dari tahun berapa. Yang pasti ini udah lama banget, guys. Dan sekarang itu kan udah dibersihkan, katanya mau difungsikan lagi, mau dioperasikan lagi. Semoga aja tempat ini bisa rame sih setelah video ini tuh FYP ya. Nih, ini adalah tampakan depan dari tempat permandiannya, guys. Nanti kita bakal masuk juga ke dalam. Kita bakal lihat ada apa aja di dalam sana. Karena kita lihat dari luar juga itu ada perosotan untuk tempat orang mandi. Kemudian di sini ada kolam yang besar. Di samping itu ada kolam yang kecil, kayaknya itu kolam untuk anak-anak mandi. Kasih ada warga tadi, teman-teman, yang kita sempat tanyain. Oke, daripada tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalamnya. Kita lihat apa aja yang bisa kita jumpai di tempat wisata yang sudah terbengkalai tadi. Sebelum kita ke kolam yang besar itu, kita mungkin bakal explore dulu tempat atau kolam yang kecil ini dulu ya. Nah ini guys, ini adalah kolam ya yang pertama kita bakal explore. Dan kita coba untuk turun ke bawah sini. Nah, ini kolam pertama ada 2 perosotan, teman-teman. Nah, 2 perosotan ini itu berada di kolam anak ya. Tapi ini kayaknya untuk anak yang usia 8, 9, 10 tahun sih. Karena ini agak lumayan ini juga ya, dalam juga ya. Tuh, sampai pinggang saya, teman-teman. Kolam ini berada di Desa Suli, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun banyak yang tidak tahu tentang kolam yang satu ini, karena kolam ini berada jauh dari pemukiman padat penduduk yang akhirnya tempat ini terbengkalai dan jarang sekali dikunjungi. Oke guys, kita di tempat ini sama seperti video yang ada di ini Tondo ya. Kita temui tumbuhan ini. Kalian tahu nggak? Kalau di tempatku itu namanya gersen, semacam buah ceri, tapi ini bukan ceri ya guys. Pohonnya itu seperti ini. Nah, untuk kolam yang kedua ini, dia itu ada 2 tempat ya teman-teman. Jadi ada yang sedikit dangkal dan ada yang lebih dalam lagi itu. Nah, kalau untuk ketinggian airnya, kalau diisi air itu sama dengan leher saya. Tuh, setara dengan leher saya. Setara dengan leher orang dewasa. Berarti yang di depan ini tuh bakal lebih dalam lagi harusnya. Oke guys, sekarang aku ini berada di kolam yang paling dalam di tempat ini. Kira-kira tinggi dari kolam ini itu 174 atau 75 cm. Karena tinggi aku 168, teman-teman. Ini lumayan dalam ya untuk kolam mandi ya. Kalau diisi air ini sangat-sangat dalam sih. Tapi kalau kalian bisa berenang, ini kayaknya bakal seru banget ya. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, kalau untuk kondisi dari kolam ini sendiri, itu ada banyak sekali rerumputan yang udah hancur-hancur kayak gini. Ini sebenarnya bisa dijadikan pupuk juga. Tuh, ada beberapa daun ya. Cuma oke lah untuk spesifikasi tempat terbengkalai ini masih termasuk sangat-sangat bersih ya. Desa Tolai ya. Ini keren sih karena tempatnya itu tidak terlalu banyak rumput, masih sering dibersihkan. Apalagi ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa kolam seluas ini itu adalah aset milik desa. Jadi
untuk semua masyarakat. Dan masyarakatnya keren banget karena bisa merawat tempat ini sehingga tidak terlalu terlihat seperti terbengkalai. Oke, kita coba untuk naik lagi. Sebenarnya tempat ini tidak terlalu luas ya. Cuma ada 2 kolam aja yang bisa kita jumpai. Ini yang pertama tadi dan ini yang kedua. Tuh, sebenarnya tidak terlalu luas. Tapi teman-teman, seperti janji saya bakal memperlihatkan secara keseluruhan dari tempat ini. Selain dari 2 kolam, ada beberapa bangunan lain juga yang ada di tempat ini, seperti ini apa sih? Gazebo ya sebutannya. Terus juga di belakang saya itu ada semacam jembatan dan ada tempat orang untuk jualan juga. Ini sebenarnya tempat ini kalau difungsikan dengan baik bakal sangat-sangat bagus ya. Untuk bentuk dari gazebo-nya sendiri itu kalian bisa lihat tempat duduknya atau lesehannya itu udah hilang sebagian ya. Karena terbuat dari kayu. Ini adalah pintu masuk ya. Jadi sebelum masuk ke kolam kita harus melewati jembatan ini dulu. Kalau untuk kondisi jembatannya ini memang terlihat masih sangat bagus karena masih bisa dilewati. Tuh, kalian bisa lihat. Di sini tuh kayaknya baru dibersihin ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan dan kirinya itu ada sungai juga. Jadi kita kalau misalnya lewat jembatan ini bisa sambil lihat-lihat air di sungai. Sungainya juga jernih, terus masih segar banget ya kalau dilihat dari atas tuh. Terus juga sungainya nggak ada kayak sampah-sampah plastik gitu ya. Ini orangnya itu pada bersih semua ya. Keren banget, Desa Tulai keren. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi gazebo-nya. Terus di depan sana itu ada tempat jualan. Kita bakal memperlihatkan ke kalian kondisi dari tempat jualannya itu sudah seperti apa. Nah, di samping kolamnya dan di dekat tempat jualan juga ada semacam tempat untuk loncat ya. Ini kayaknya papan loncat ke kolam yang dalam ini untuk orang dewasa. Besinya juga kelihatan udah berkarat karena ini bisa dikatakan sudah lama sekali tidak difungsikan. Dan sekarang ya karena tidak difungsikan, barang-barang itu sebagian itu pada karatan dan pada rusak. Tapi ini masih termasuk kokoh dan tidak diambil oleh orang. Karena biasanya di tempat-tempat terbengkalai seperti ini, besi-besi yang ada biasanya dicabut. Tapi di desa ini tuh tidak. Oke, sekarang aku ada di tempat jualannya. Yang pertama kita lihat adalah nih, tempat duduk ya untuk para tamu. Terus juga ini ada meja berbentuk roda. Tuh, kalian bisa lihat ini juga sudah tidak berdiri lagi. Ini kayaknya udah keropos ya. Oh, masih cukup kuat ya kalau diketuk. Kalau diduduki nggak tahu ya. Yang pasti ada 1, ada 2 yang semacam roda di sini. Terus untuk besi tasonya ini masih sangat-sangat kokoh ya. Terus gentengnya juga itu kalian bisa perhatikan. Ini masih sangat-sangat bagus ya. Nah, itu ada juga box tempat orang jualan kalau nggak salah. Terus kita bisa lihatkan ke kalian ada beberapa barang lainnya seperti kursi. Terus di sini juga ada bantal. Ini orang pakai tidur apa gimana ya? Kalian tahu lah ya tempat terbengkalai itu. Oh, ini kayaknya bukan tempat jualan, teman-teman. Ini adalah kamar mandi ya, tempat orang ganti-ganti baju. Nih, kalian bisa lihat tuh. Kayaknya ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini 1 dan di sebelahnya bisa kita pastikan juga sama ya. Tapi kita bakal perlihatkan juga biar kalian nggak penasaran. Di sampingnya itu kira-kira ada apa. Betul aja, itu sama ya teman-teman. Nih, tuh tempat untuk orang ganti pakaian.
Nah, di sebelah sana itu ada kebun warga ya. Kita nggak usah ke sana lah karena di sana itu kebun warga. Nanti dikira kita ngapain lagi di sana kan? Kita cukup nge-explore yang wajib kita explore aja. Kalau kalian dengar suara klakson, itu benar banget, tempat ini tuh berada di pinggir jalan ya. Nah oke, di akhir video ini kira-kira tempatnya itu seperti itu. Kalau dilihat dari kondisi bangunannya itu masih sangat bagus dan masih bisa diperbaiki lah ya untuk dijadikan tempat wisata. Apalagi ini melihat sudah dibersihkan ya, tidak ada lagi rumputan di sini. Kita bisa lihat. Semoga nanti tempat ini tuh bisa difungsikan lagi sebagai tempat wisata. Karena tempatnya itu lumayan bagus juga ya, bisa menguntungkan masyarakat desa juga, apalagi bisa jualan juga kalau misalnya tempat ini rame. Dan kalau untuk spesifikasi berdasarkan tempat terbengkalai yang pernah aku kunjungi, beberapa tempat yang aku kunjungi, ini masih termasuk sangat-sangat bagus, bersih, dan sedikit terbengkalai ya. Walaupun memang bisa kita lihat ini termasuk terbengkalai karena tidak difungsikan untuk tempat permandian, tidak ada air di sini. Tidak ada air di dalam kolam maksud saya. Tapi ini terbilang bersih teman-teman. Masyarakatnya keren karena ini kan milik pemerintah desa ya. Dan masyarakatnya itu masih ada inisiatif untuk membersihkan. Berarti masyarakat di sini tuh termasuk orang-orang yang bersih gitu. Semoga bisa dipertahankan dan kalau bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Tempat-tempat seperti ini tuh dijadikan tempat yang bermanfaat ya guys. Dan semoga melalui video ini menambah edukasi juga bagi masyarakat Parigi Motong, masyarakat Sulawesi Tengah ataupun masyarakat dari luar provinsi agar bisa memanfaatkan lokasi-lokasi seperti ini tuh. Karena sayang banget ya tempat seperti ini tuh tidak difungsikan. Nah di belakang saya itu ada orang karena memang sekali lagi ini dekat dengan jalan orang-orang lewat sih guys. Oke, mungkin kira-kira video saya itu seperti ini aja. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai selesai. Sekali lagi dan berulang kali saya informasikan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like video ini, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu mengenai tempat-tempat terbengkalai yang berada di Sulawesi Tengah. See you next my video and sampai jumpa.